Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا, dan demi sungguh arsalna telah mengutus siapa kami, dan demi sungguh telah mengutus siapa kami min qablika, dari sebelum engkau Nabi Muhammad, rasulan, para utusan, para rasul, fi syiai firaqi al-awwalin, dalam kelompok-kelompok orang yang terdahulu. Kata syiah kelompok. Tetapi kemudian asy-syiah ini menunjukkan pada kelompok tertentu yang cenderung lebih memuliakan Sayyidina Ali dibanding lainnya. Padahal secara bahasa, ketika seseorang ini mencintai dan memilih untuk berada di kelompok yang golongannya, maka secara lughah bahasa kita boleh mengatakan Syi'atu Muhammadin, kelompoknya Nabi Muhammad. Syi'atu Khulafair Rasyidin, kita adalah kelompoknya Khulafair Rasyidin secara lughah bahasa. Begitu juga ketika kita menggunakan Syi'atu Salafiyah Syafi'iyah Sukarjo, Syi'atu Kiai Samsul Arifin, dan seterusnya dan seterusnya. Secara lughah bahasa itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika nama ini sudah tertuju
dan identik dengan kelompok tertentu, maka kita harus bijak menggunakannya. Kadang ada orang itu ketika sudah memiliki ilmu baru, wawasan baru, oh saya ada bahasa baru, kosakata baru, Syiah. Lalu dia ingin mencobanya, dia ingin memainkannya. Nah, ada kenakalan, ya. Saya ini Syiah, orang kaget. Oh, santri Sukoharjo pulang ke masyarakat langsung bilang Syiah. Padahal ke Samsul, ke As'atif, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah rame-rame, hampir nyaris dibakar, ya, boleh jadi kan begitu. Apa maksudnya? Maksud saya secara luwatan, untung nggak terkepang. Nah ini jangan kenakalan dalam berpikir, kenakalan dalam mencoba wawasan ilmu baru, tidak bijaksana. Nah kelompok liberal seringkali uji coba, tes case, ini coba dulu, ada pendapat rotok nyeleneh kita munculkan. Nah, fikih dakwahnya nggak digunakan. Sisi wawasan keilmuannya bertambah luas, tapi menjadi fitnah, ya, bagi masyarakat yang awam. Lalu mereka berdalil, loh, kalau nggak begini kapan akan bertambah wawasannya? Apakah tidak ada cara lain? Cara yang paling tepat itu adalah berjenjang. Sebagaimana madrasah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Diskusi kelas 6 jangan dilepas, jangan dibuka kepada kelas 1. Tauhidnya sudah tinggi, tauhidnya sudah membahas qadha, mubrah, mu'allaq dan semacamnya. Sampai sanawiyah tambah mendalam tauhidnya. Jangan buka diskusi itu kepada anak MI kelas 1, kelas 2. Ya. Nah, hal-hal yang sensitif jangan, ya. Mentang-mentang dia sudah bisa baca kitab Mahat Ali, Calon-calon hukum. Oleh nih kan? Tak apa. Iya, tapi kemudian apakah pantas dipublikasi, apakah pantas disampaikan di depan umum? Apalagi kadang-kadang ingin bermain-main dengan kosakata. Judulnya dibikin provokatif. Apa kemaslahatannya? Kalau hanya ingin membuka wawasan, ingin membuat tertarik pada si pembaca, apakah ini lebih aslah dibanding menahan terciptanya fitnah di masyarakat? Ingat, orang yang membangun fitnah, nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati orang yang dianugerahi ilmu dalam menggunakan ilmunya. Jadi secara luwatan Syiah firqun. Dan kalau merunut kepada sejarah, Syi'atu Ali, ya, kelompoknya Sayyidina Ali, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai beliau, mencintai para sahabat yang lain, mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sebagaimana itu dicontohkan, diajarkan oleh Sayyidina Ali. Maka sejatinya kitalah yang berhak, bukan mereka yang kemudian membelah umat, memecah umat, menjadi pecintanya Sayyidina Utsman, menjadi pecintanya Sayyidina Ali, membenci Sayyidina Abu Bakar, membenci Sayyidina Umar. Ini sama dengan visi dan misinya iblis untuk memecah belah umat Islam. Sama dengan visi misinya setan untuk menghancurkan umat ini dari dalam. Jadi jangan berdalih sejarah yang kadang-kadang sejarah itu ada propaganda untuk mengubah kevalidan sejarah itu sendiri. Mudah-mudahan kita dikokohkan berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diwariskan, diajarkan oleh para masyayikh kita. Wa ma kana ya'tihim mir rasulin, dan tidaklah ada ya'tihim datang kepada mereka mir rasulin dari seorang rasul pun illa kecuali kanu ada mereka itu bihi terhadap rasul yastahziun
merendahkan mereka kepada Rasul, kastihza'i qaumika, seperti merendahkannya kaummu Nabi Muhammad, bika, terhadapmu Nabi Muhammad. Wahada, dan ini ayat yang menerangkan wa ma kana ya'tihim mir rasulun illa kanu bihi yastahzi'un, bahwa setiap rasul sunnatullahnya ya, sejarah berulang, seringkali mendapat cercaan, penghinaan, dipandang rendah, dicemooh oleh kaumnya sendiri. Nah, ketika baginda Nabi mendapatkan cerita kisah orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, para rasul terdahulu mengalami hal yang serupa, wahada tasliyatun lahu, dan ini kisah orang terdahulu ini adalah tasliyatun, hiburan, penghiburan lahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau tidak sendiri dalam sejarah ini. Ada orang yang juga sama senasib. Ketika metode ini digunakan untuk memberikan rasa empati kepada seseorang, sahabat kita, teman kita, ini sangat tepat ya, tasliyah ini. Jadi ketika ada teman kita lagi curhat, punya masalah, maka kita berupaya ada di dalam pikirannya seperti dia. Saya punya masalah, ini di rumah lagi ada kesulitan begini, harus bertentangan dengan orang tua, sementara saya punya cita-cita, bagaimana solusinya? Ya kalau gampang ambil lah, torocak garing tuan mari. Itu kan tidak solutif. Memang benar, tapi kan mengikuti alam pikirnya. Kenapa? Apa keinginanmu? Saya punya keinginan untuk mengaji, sementara orang tua sudah tidak usah mengaji saja. Apa alasannya tidak usah mengaji? Karena nanti pulang tidak jadi kiai juga. Mengaji itu bukan harus jadi kiai. Mondok itu bukan semuanya harus jadi ustaz, jadi kiai penceramah. Tapi bagaimana ketika dia menjadi pedagang, pedagang yang berjiwa santri. Dia pejabat, pejabat yang jiwa santri. Dia pemimpin masyarakat yang berjiwa santri. Dia nelayan, juragan nelayan yang santri. Ya, dia peternak, apapun profesinya, santri adalah karakter yang memang ada dalam dirinya, bukan profesi santri. Nah, ini kan beda dengan potong pendek selesai. Nah, ketika berbagi cerita, iya saya dulu sama juga senasib dengan kamu. Saya waktu mondok 1 tahun, 2 tahun, tidak ada masalah. Begitu sudah 6 tahun, orang tua saya sudah gelisah. Kenapa? Mak ngirim melonong kok, bila ben saya apa tua yang tua. Pikirannya, iya ya, saya terasa membebani. Akhirnya ketika dijelaskan, kemudian diberi pemahaman, dan kita punya usulan. Kula adik rezeki, motor modal deki hasil lah kirim lagi waktu ada mademang solutif misalnya. Nah ini tasliyah. Jadi ketika Nabi menghadapi cercaan, fitnah, kemudian Al-Quran menceritakan dulu nabi-nabi, para rasul sebelum engkau wahai Muhammad sepertimu mengalami nasib yang sama. Tumbuh semangat, tumbuh ketabahan untuk tetap di jalur istiqomah. Kadzalika seperti demikian itu, naslukuhu memasukkan kami hu kepada dzalik ay mithla idkhalina, sebagaimana memasukkannya kami at-takdzib, kedustaan itu fi qulubi ulaika, dalam hati-hati mereka kufar ya. Nadkhuluhu memasukkan kami hu kepada takdzib itu fi qulubil mujrimina, ke dalam hati-hati orang yang kafir, ay kufar Makkah, kafir Makkah. Jadi kalau umat yang dahulu mendustakan para rasulnya, maka kafir Mekah juga mendustakan Nabi Muhammad. Itu sudah desainnya Allah, sudah skenario-nya Allah. Oh iya, ini sudah izin untuk menjadi ujian, materi ujian, harus dihadapi. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa ya kok saya diuji, kenapa ya saya pada mulai lambat jadi kapilah nemu kancah.
pandai. Tumbuh kesadaran. Karena kalau kemudian seseorang itu terbiarkan bertanya dan bertanya, apalagi dia cengeng, ya manja, maka khawatir terseret kepada suudzon pada Allah. Kok mai pangari ya pangiran. Nah ini ujungnya. Tapi ketika melihat bahwa itu alur hidup para pejuang yang harus ditempuh, oh iya, saya harus lulus. Kalau mereka para sholihin teladan sudah memberikan contoh keteladanan sukses dalam menempuh jalan rintangan ini, bismillah saya belajar. Walaupun harus tertati-tati, ya talek jirlabu helu juga boleh. Tidak apa-apa. Sementara mereka para rasul, ismah, ada perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengingatkan Al-Fakir Allah satu kisah di zaman Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nah, beliau ini mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan di zaman itu. Masih zaman Amir. Hijaz di bawah kepemimpinan seorang Amir. Bukan kerajaan Saudi Arabia, tapi masih zaman Turki Utsmani. Sehingga wilayahnya ada wilayah yang diberi kekuasaan penuh untuk mengelola Hijaz. Dari asyraf, para syarif ya, orang-orang keturunan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ditukar, dipindah ke Yordania, Urdun, ya, atau ke daerah lainnya. Nah, inilah kemudian ditugaskan oleh Amir waktu itu untuk berdakwah ke Afrika. Zaman itu zaman kapal laut menggunakan tenaga uap. Ya. Entah tahun berapa, apakah satu zaman dengan Titanic, itu tidak tahu saya. Di zaman itu dari Mekah, dari Jeddah menuju Afrika. Nah, di tengah perjalanan, entah pulangnya dari Afrika ataukah menuju Afrika, bertemu dengan seorang pendeta misionaris, ya, termasuk misi sending, berdakwah versi orang Nasrani. Diskusi, ternyata ketika perkenalan pintar bahasa Arab, fasih. Padahal bukan orang Arab. Ternyata dia orientalis, mempelajari Islam. Kemudian setelah berdiskusi, arahnya sudah mulai ke hujah, perdebatan, mengeluarkan ayat. Qala Allah Ta'ala, hafidhal Quran? Iya, saya hafal Quran. Karena ini adalah pastor, ya, bukan pendeta, pastor. Berarti Anda tidak beristri? Ya. Begini, Anda masuk Islam, saya nikahkan dengan putri saya. Tidak mau. Padahal yang menawarkan siapa? Sayyid Abbas Al-Maliki, keturunan orang mulia, sahadat, asyraf, ya. Asalkan mau masuk Islam, mau jadi ambil mantu. Tidak mau. Begitu ditanya, Anda hafal Quran, Anda paham makna Quran, tapi mengapa Anda tidak Muslim? Sebagaimana Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Pastor itu bilang begitu. Entah pendeta atau pastor, ya. Ini ayatnya, dibaca dia. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Dibaca ayatnya. Bahwa oleh Allah, saya sudah dinas menjadi orang yang mendustakan agamamu. Aneh, ya. Dia tahu sama ayatnya, tapi tetap dalam kekufuran. Maka tidak heran kalau kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab yang faham dengan baginda Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad bahkan beriman pada Nabi Muhammad, tapi begitu Nabi diutus, kok bukan dari kelompoknya, kok bukan dari bangsanya, muncullah kedengkian, kebencian, sehingga mengkufurinya, memusuhinya. La yu'minuna bihi. Jadi mereka al-mujrimin itu tidak beriman kepada Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan telah berlalu sunnah, ya,
Sunnah ini ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Al-awwalin, orang-orang terdahulu, ay sunnatullah. Artinya sunnatullah fihim, pada mereka al-awwalin. Min ta'dzibihim, berupa penyiksaan mereka, bitakdzibihim, sebab pendustaan mereka, anbiya'ahum, kepada para nabi mereka. Wa haula'i, dan mereka kufar Mekah, mithluhum, seperti sunnatul awwalin itu. Orang-orang kafir zaman Nabi sebelumnya itu sunnatullahnya memang mendustakan sehingga diazab oleh Allah, maka kufar Mekah pun akan mengalami nasib yang sama, serupa. Walau fatahna alaihim, dan andaikan kami bukakan alaihim, atas mereka, baban, pintu, minas samai, dari langit, andaikan ada pintu dari langit dan mereka melihatnya, fadhallu bihi fil babi, ya, kemudian bisa menempuh atau masuk ke dalam pintu itu, ya'rujuna, naik ke atas, yas'udun, laqalu, niscaya mereka akan berkata, innama sukkirat, dan hanyalah ditutup, sudat, ditutup, absaruna, mata kami. Saya tidak bisa melihat, kami tidak bisa melihat apa isi dalam pintu itu. Tetap tidak mau, meskipun sudah melihat pintu langit terbuka. Ini kan hal yang sudah mukjizat luar biasa. Siapa yang bisa naik ke langit dan ada pintunya? Andaikan mereka diberi izin untuk naik, masuk ke pintu itu, melihat keajaiban langit, tapi kalau sudah sunnatullahnya, mereka itu terkunci, mati hatinya, maka akan berkata, sudah absaruna, sukirat absaruna, saya tidak bisa melihat, mata kami terhalang. Bal nahnu qaumun mashurun, bahkan kita ini adalah kaum yang disihir. Mukjizat terbukanya pintu langit itu seandainya terjadi, mereka nanti akan berkata, itu sihir. Yukhayyal ilaina, dihayalkan untuk kami, dzalika, hal tersebut, terbukanya pintu langit tersebut. Jadi andaikan mereka itu benar-benar dituruti kemauannya, bisa melihat isi langit dan semacamnya, tidak ada manfaatnya. Maka jangan heran ada orang kafir, ya, orang kafir bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan tempat pengajian, bahkan mungkin ada orang kafir sering datang ke pengajian tapi tetap tidak mau berubah. Kita mungkin merasa heran, aneh ya, kok tidak tersentuh, padahal Syekh Fulan, Kiai Fulan itu kalau berdakwah, berceramah, menyentuh hati. Ya, seperti zat saja, mukjizat yang hebat saja tidak akan menyentuh hati mereka, bahkan akan dikomentari lain, itu imajinasi, itu sihir, itu sulap. Apapun alasan mereka akan ciptakan. Artinya apa? Wahai penerus perjuangan para ulama, ulama yang menjadi pewaris Nabi, teruskan dakwah ini. Persoalan apakah diterima atau tidak bukan wilayah kita, tugas kita hanya menyampaikan, ya. Oh, ini nanti rugi, hitung-hitungannya tidak masuk, dia akan, bukan itu, kita menyampaikan ini pahala, mau nerimakah atau tidak bukan urusan kita. Kadang orang berpikir begitu, mengajar santrinya sedikit, malas saya, tidak usah ngajar. Saya akan mengajar kalau santri saya sudah di atas 7.000 misalkan. Nah, ini tipu daya, ya. Tipu daya. Padahal para a'immah, Imamuna Syafi'i, Imamuna Malik, a'immah min a'immatuna madzahibul arba'ah, berapa santrinya? Belasan, 20-an orang. Imam Asy-Syafi'i yang paling mulazim dengan beliau bisa dihitung dengan jari jemari. Al-Muzani, ya, Muhammad, siapa lagi yang terus menulis kalamnya beliau, Al-Muzani, ya, sampai menjadi kitab, ya, berkahnya murid. Jadi
Guru yang kemudian ditolong oleh muridnya, ditulis pikirannya, ditulis ilmunya, ini termasuk birrul syekh, seperti anak berbakti pada orang tua. Nah, termasuk seorang alim yang ingkirat ilmunya, seperti orang tua yang tidak punya anak keturunan, terputus generasi keturunannya. Bagaikan guru yang murid-muridnya tidak mencatat ilmu gurunya dengan baik. Akhirnya terlupakan dari satu generasi, hilang. Hanya tinggal serpihan kata-kata saja, satu pendapat, dua pendapat, lainnya sudah tidak terbukukan dengan baik. Maka barakallahu fikum para santri yang sudah dengan daya upaya menulis, membukukan, membuat sejarah bagaimana pesantren Sukoharjo, bagaimana profil Ki Samsul, Ki As'ad, Ki Fawaid, bagaimana sistem pesantren dari generasi-generasi, bagaimana peradaban Sukoharjo. Barakallahu fikum. Ini bentuk dari merawat, menjaga tentang sejarah pesantren kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.